Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Surat Al-Baqarah ayat 267. Selanjutnya ayat 168, artinya syaitan menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu membuat kejahatan atau yaitu kikir. Sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia, dan Allah maha luas karunianya lagi maha mengetahui. Selanjutnya ayat 269, artinya Allah memberikan hikmah atau kepahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang diberinya hikmah, sungguh telah diberi kebajikan yang banyak. Dan tak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Demikian tadi terjemahan dari surat Al-Baqarah ayat 267, 268, dan 269. Dulur-dulur seiman, dari ketiga ayat yang telah dibacakan tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk berinfak. Yang dimaksudkan di sini adalah sedekah. Demikian dikatakan oleh Ibnu Abbas, yang artinya yaitu sebagian dari harta kekayaannya yang baik-baik yang telah dianugerahkan melalui usaha mereka. Lebih lanjut Ibnu Abbas mengemukakan yang artinya mereka diperintahkan untuk menginfakkan harta kekayaan yang paling baik, paling bagus, dan paling berharga. Dan dia melarang berinfak dengan hal-hal yang remeh dan hina. Dan itulah yang dimaksud dengan kalimat dari ayat tersebut di atas. Karena sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Oleh sebab itu Allah berfirman yang artinya dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk seperti yang telah kita bacakan di atas tadi. Itu maksudnya adalah janganlah kamu itu sengaja memberikan yang buruk-buruk. Dan pada kalimat selanjutnya ayat tersebut, lalu kamu nafkahkan darinya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Maksud dari kalimat di atas adalah seandainya hal itu diberikan kepada kalian, niscaya kalian juga tidak akan mengambilnya, bahkan akan memicingkan mata atau menganggap rendah. Sesungguhnya Allah lebih tidak membutuhkan hal semacam itu dari kalian. Maka janganlah kalian memberikan kepada Allah apa-apa yang tidak kalian sukai. Dulur-dulur seiman, Ibnu Jarir menukilkan dari Al-Barra bin Azib mengenai firman Allah yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan darinya. Itu adalah terjemahan yang telah kita bacakan tadi, yaitu ayat yang telah dibacakan di atas. Di sini Al-Barra mengatakan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan kaum Ansor. Pada hari pemetikan pohon kurma, orang-orang Ansor mengeluarkan busron, yaitu kurma mengkal,
lalu menggantungkannya pada tali di antara dua tiang, dari masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dimakan oleh kaum fakir miskin dari kalangan muhajirin. Lalu salah seorang di antara mereka sengaja mengambil kurma yang buruk-buruk dan memasukkannya ke dalam beberapa tandan busrun atau kurma mengkal tadi. Dia mengira bahwa perbuatan itu dibolehkan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang berkaitan dengan orang yang mengerjakan hal tersebut, yaitu ayat yang di atas yang telah dibacakan tadi, yang artinya di antara lain adalah kalimat, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan darinya. Dulur-dulur seiman, terdapat hadis yang juga diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Ibnu Majah, Ibnu Mardawi, dan Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Dan Al-Hakim mengatakan bahwa hadis tersebut sahih sesuai syarat Al-Bukhari dan Muslim. Akan tetapi keduanya tidak meriwayatkannya. Adapun Imam Ahmad juga menukilkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia menceritakan sebagai berikut, yang artinya, pernah dihidangkan kepada Nabi SAW binatang sejenis biawak, namun beliau tidak memakannya, tetapi tidak juga melarangnya. Lalu kukatakan, ya Rasulullah, kita berikan saja ini kepada orang-orang miskin. Maka Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian memberi makan mereka sesuatu yang kalian sendiri tidak mau memakannya. Dulur-dulur seiman, dalam firman Allah selanjutnya yang telah kita bacakan tadi, yang artinya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Maksud dari kalimat dari ayat di atas adalah, meskipun Allah memerintahkan kalian bersedekah dengan yang baik-baik, namun Dia Maha Kaya dan tidak membutuhkan hal tersebut. Perintah itu tidak lain hanyalah untuk menyamakan antara orang kaya dengan orang miskin. Ayat ini sama juga dengan firman Allah yang berlapas, yang artinya, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan darimu yang dapat mencapainya. Surat Al-Hajj ayat 37. Di sini Allah Azza wa Jalla tidak membutuhkan makhluknya, sedangkan seluruh makhluknya itu adalah butuh kepadanya, fuqara. Allah Maha luas karunia-Nya, dan apa yang ada padanya tidak akan pernah habis. Barang siapa bersedekah dengan harta dari hasil usaha yang baik, hendaklah dia tahu bahwa Allah Maha Kaya, Maha luas karunia-Nya, Maha mulia dan Maha dermawan. Dia memberi balasan atas semua itu serta melipat gandakannya berlipat-lipat, yaitu bagi yang meminjamkan kepada zat yang tidak membutuhkan, yang tidak berkebutuhan, dan tidak pula berbuat zalim. Allah Maha Terpuji dari segala perbuatan, firman, syariat, dan takdir. Tidak ada ilah yang hak selain Dia, dan tidak ada Rabb selain Dia. Dulur-dulur seiman, adapun firman Allah selanjutnya yang artinya, syaitan menjanjikan atau menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan dan menyuruh kalian untuk berbuat kejahatan. Maksudnya di sini adalah kikir. Sedangkan Allah menjanjikan untuk kalian ampunan darinya dan karunia. Dan Allah Maha luas karunia-Nya, lagi Maha mengetahui. Berkaitan dengan ayat ini, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Dia menceritakan bahwa Nabi SAW telah bersabda, yang artinya, sesungguhnya syaitan itu mempunyai dorongan atau bisikan kepada anak Adam. Dan malaikat juga mempunyai ilham atau bisikan pula. Bisikan syaitan itu berupa janji yang buruk atau menakut-nakuti dan mendustakan kebenaran. Sedangkan dorongan yang dilakukan oleh malaikat berupa janji yang baik
dan membenarkan kebenaran. Barang siapa yang mendapatkan hal tersebut, maka hendaklah dia mengetahui bahwa yang demikian itu adalah dari Allah. Dan hendaklah dia memanjatkan pujian kepadanya. Dan barang siapa yang mendapatkan selain dari itu, maka hendaklah dia berlindung dari syaitan. Hadis ini menurut Syekh Albani adalah daif. Jadi didaifkan oleh Syekh Albani sebagaimana dalam kitab Daiful Jami. Kemudian selanjut dari hadis ini, dan kemudian beliau membacakan ayat, maksudnya Nabi SAW membacakan ayat berikut yang artinya syaitan menjanjikan atau menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan dan menyuruh kalian berbuat kejahatan atau kikir, sedangkan Allah menjanjikan untuk kalian ampunan darinya dan karunia, yaitu sama dengan ayat yang telah kita bacakan di atas. Dulur-dulur seiman, demikianlah hadis yang telah diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan An-Nasa'i dalam kitab tafsir dari kitab Sunan milik keduanya. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya. At-Tirmizi mengatakan derajat hadis ini hasan gharib. Dan hadis tersebut bersumber dari Abul Aswah, yaitu Salam bin Sulaim. Sedang kami tidak mengetahuinya riwayat secara marfu, kecuali dari hadisnya. Demikian dikatakannya. Allahu a'lam. Dulur-dulur siman, adapun firman Allah, yaitu dalam kalimat yang artinya syaitan menjanjikanmu dengan kemiskinan, itu maksudnya adalah syaitan itu menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan, sehingga kalian akan mempertahankan atau ragu-ragu mempertahankan harta yang ada pada kalian dan enggan menginfakkannya untuk mencari keridhaan Allah. Sedangkan kalimat daripada ayat tersebut yang artinya dan dia menyuruh kalian berbuat kejahatan, yaitu kikir. Di sini maksudnya syaitan itu melarang kalian berinfak karena takut kemiskin, dan dia juga menyuruh kalian untuk berbuat maksiat, untuk berbuat dosa dan melanggar berbagai larangan dan menyalahi perintah atau aturan Allah. Dulur-dulur seiman, sedangkan firman Allah yang artinya sedangkan Allah menjanjikan untuk kalian ampunan darinya, itu maksudnya adalah sebagai lawan dari perbuatan jahat yang telah diperintahkan oleh syaitan kepada kalian. Dan karunia di sini maksudnya adalah sebagai lawan dari kemiskinan yang senantiasa diancamkan oleh syaitan dan iblis kepada diri kalian. Dan adapun kalimat berikutnya adalah yang artinya dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Sedangkan firman Allah yang artinya Allah menganugerahkan al-hikmah atau pemahaman dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya. Terkait dengan ayat ini, maka Ali bin Abi Talhah menceritakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yaitu yang artinya mengenai pengetahuan mengenai Al-Quran yang meliputi ayat-ayat nasih dan mansuh, muhkam dan mutasyabih, yang didahulukan dan diakhirkan, yaitu halal dan haram dan semisalnya. Adapun Ibnu Abi Najih menceritakan dari Mujahid, yang dimaksud dengan hikmah di sini adalah tepat dalam ucapan. Sedangkan Abul Aliyah berkata, yang dimaksudkan dengan hikmah adalah berarti rasa takut kepada Allah. Karena sesungguhnya rasa takut kepada Allah merupakan pokok dari setiap hikmah. Sedangkan Ibrahim An-Nakhai menjelaskan bahwa hikmah itu berarti pemahaman. Adapun Ibnu Wahab menceritakan dari Malik Zaid bin Aslam mengatakan bahwa hikmah itu berarti akal. Adapun Imam Malik mengatakan yang artinya sesungguhnya terbetik di hatiku bahwa hikmah itu adalah pemahaman tentang agama Allah
dan sesuatu yang dimasukkan Allah ke dalam hati yang berasal dari rahmat dan karunia-Nya. Yang dapat memperjelas hal itu adalah bahwa Anda mungkin mendapatkan seseorang yang ahli dalam urusan keduniawian atau urusan dunianya jika dia berbicara tentangnya. Dan Anda mendapatkan orang lain yang lemah dalam urusan dunianya. Akan tetapi dia sangat ahli dan luas pandangannya dalam bidang agama. Ini merupakan karunia yang diberikan kepadanya. Dan ia dihalangi dari orang yang pertama. Jadi hikmah berarti pemahaman dalam agama Allah. Adapun As-Sudi mengemukakan bahwa hikmah itu berarti kenabian. Dulur-dulur seiman, yang benar sebagaimana dikatakan oleh jumhur ulama, hikmah itu tidak dikhususkan pada kenabian, tetapi lebih umum daripada itu. Yang tertinggi dari derajat hikmah adalah kenabian. Sedangkan kerasulan itu lebih khusus lagi. Dulur-dulur seiman, adapun Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa dia berkata, yang artinya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak diperbolehkan dengki kecuali kepada dua orang, yaitu seorang yang diberi harta kekayaan oleh Allah lalu dia menghabiskannya di jalan yang benar, dan seorang yang diberikan hikmah oleh Allah lalu dia memutuskan perkara atau urusan berdasarkan hikmah tersebut dan dia mengajarkannya. Hadis tersebut di atas juga dinukilkan oleh Ibnu Majah melalui beberapa jalur, yaitu dari Ismail bin Abi Khalid. Dulur-dulur seiman, selanjutnya firman Allah yang artinya yaitu, dan hanya orang-orang yang berakal lah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Itu maksudnya adalah tidak ada yang mengambil pelajaran dari suatu nasihat dan peringatan kecuali orang-orang yang memiliki hati dan akal. Yaitu dia memahami apa yang sedang dibicarakan dan apa makna yang terkandung dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.